itu ya memang suatu ketika akan semua terdigitalisasi, semua otomasi. Tetapi otomasi digitalisasi itu sebenarnya kan jantungnya adalah di elektronikanya. Kalau di Pak Beta mengajarkan digital, itu sebenarnya simpel, 1 dan 0 gitu. Digital itu 1 dan 0. Tapi dari 1 dan 0, ada dan tiada, menjadilah seperti sekarang ini. Nah, saya berharap nanti, apakah nanti bapak-bapak dosen mulai mulai bergandengan, karena saya kadang-kadang butuh prototipe dari TA-TA yang ada di teman-teman, itu juga bisa menjadi sebuah ide awal gitu. Nah, nanti kita gabungkan dengan teknologi yang sudah mapan. Nah, maka nanti akan ketemu embrio ini kepada teknologi yang sudah ada ini gitu. Sebagai contoh, saya dulu TA-nya adalah membuat otomasi, jadi mengontrol tirai buka tutup kalau ada cahaya, kemudian lampu kita bisa on-kan, off-kan gitu. Itu 20 tahun yang lalu, 93 berarti 22 tahun yang lalu. Tetapi kenyataannya sekarang adik-adik lewat gadget sudah on off gitu. Nah, di dunia oil gas sendiri juga sama. Gas itu kan dikelola, dimonitor, dikontrol oleh otomasi juga. Ya ujung-ujungnya sama, ada namanya microcontroller. Itu yang diajarkan di kampus gitu. Nanti ujung-ujungnya sama, ada namanya mechanical. Itu yang diajarkan untuk di mesin gitu. Jadi dalam hal ini sebenarnya tinggal kita buat link and match-nya. Saya sendiri di Pegas Internasional sama di grup sudah beberapa kali dulu pernah kita menerima magang ya dari Politeknik Negeri Semarang. Jadi waktu itu beberapa etapa, tapi kok setelahnya kok tidak ada lagi ya. Nah itu saya membuka diri, silahkan datang. Karena kita pernah beberapa ya, mungkin 3 atau 4 kali menerima magang dari situ, dan beberapa yang lain juga akhirnya tertarik untuk gabung ke kita, dan kebetulan juga qualified-nya masuk, jadi menjadi karyawan di tempat saya. Gitu. Mungkin itu Mbak Moderator. Terima kasih kepada Anda Nadi atas Dan, jawaban yang telah diberikan dan kepada Mbak Moderator boleh Dan menambahkan Wawang. yang disampaikan Dan Adi. Baik, silakan kepada Dan Wawang untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan saudari Sani Nintias. Baik, Dan Adi mohon izin Ya, menambahkan. Teman-teman yang di Politeknik dan pengelola institusi, saya mengambil salah satu contoh. Ada sebuah universitas di Malang, ya, universitas swasta, namanya adalah ada namanya di Malang ya, mau baca begitu. Beliau benar-benar sudah menggunakan digitalisasi LMS atau Learning Management System untuk program S2-nya. Selama 24 bulan mereka ngikutin online pendidikan tanpa ada tatap muka. Bayangkan saja. Jadi benar-benar mahasiswanya itu secara berkala masuk ke internet atau ke learning management system mereka dan mengerjakan tugas-tugasnya di sana, termasuk juga membuat tesis dan seterusnya. 24 bulan menjadi S2. Pertanyaannya begini, lalu bagaimana menjadi kaya mahasiswanya? Jangan salah, karena saya salah satu yang sering dipanggil untuk berbicara di mereka. Yang menarik adalah setiap Jumat 1 kali dalam sebulan itu pembicara-pembicara nasional, Renat Kasali dan seterusnya, itu diundang untuk memberikan kuliah umum. Ini menarik Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik sekalian. Forum ini menurut saya adalah forum permulaan. Kalau diadakan sebulan sekali, dipanggil para pakar di Indonesia yang sesuai dengan bidangnya, tentu akan memberikan jembatan atau akselerasi yang hebat bagi teman-teman Politeknik sehingga dirinya menjadi lebih mampu untuk bersaing di pasar global. Karena dunia ini tadi sudah disampaikan oleh Dan Adi dengan sangat keren banget ya. Perlu sekali hal-hal seperti ini diinjek atau disuntikkan masuk ke dalam.
Karena kalau tidak, maka menjadi formal saja. Padahal di dunia ini sudah banyak sekali yang informal dan dampaknya besar sekali untuk memperbaiki kompetensi diri. Komandan Adi, mohon izin, terima kasih banyak. Terima kasih Dan, masukannya. Baik, terima kasih kepada Dan Wawang atas tambahan info tadi. Mungkin bisa saya bacakan pertanyaan yang selanjutnya. Bagaimana Dan Adi? Ya, silakan. Baik, saya bacakan pertanyaan dari Saudari Rahmadina Hanifah. Pertanyaannya adalah, dalam perusahaan multinasional, perbedaan kultur apa yang paling mencolok antara foreign worker dengan orang Indonesia, dan apa yang bisa membuat mereka terkadang berada di atas kita secara skill dan knowledge? Silakan kepada Anda Nadi untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Rahmadina Hanifah. Ya, baik. Jadi ada budaya yang berbeda ya. Dan memang yang tadi saya coba sampaikan itu adalah beberapa hal yang menurut saya juga esensial. Nah, kenapa kok orang Barat itu menjadi lebih perform dari kita orang Timur ya? Yang pertama, kalau saya melihat mereka menghargai waktu. Jadi, misalkan mereka bekerja pada waktu tertentu, di dalam waktu bekerja itu benar-benar bekerja. Contohnya meeting ya. Kalau kita orang Indonesia meeting kan hello dulu ya, gimana bla bla bla, malah ngomongnya lama, nanti kebetulan setengah jam kemudian baru kemudian meeting. Tapi kalau orang asing tidak, mereka to the point. Bahkan kalau kita pertama kali tidak pernah ketemu, ini baru ketemu janjian, kemudian kita ketemu diberi waktu. Seringkali yang kita dapatkan, I have only 10 minutes. What do you want to say? Saya punya 10 menit untuk Anda. Tolong sampaikan. Begitu di dalam 10 menit pertama dia merasa tidak ada interest. Udah, stop dan ya thank you. Selesai. Tetapi kenyataannya pada saat 10 menit itu kita bisa menyampaikan sesuatu yang mungkin bisa memberikan solusi ke dia atau memiliki ada opportunity yang bisa dikembangkan lagi, itu bisa menjadi 1 jam atau 2 jam interaksi. Nah, itu yang sering saya temuin ya. Jadi mereka sangat menghargai waktu. Nah, kemudian yang kedua, ya apakah mereka tidak perlu happy? Artinya kerja terus kan capek dan seharian begitu. Tetapi gini, mereka justru mengambil waktu setelah office hour, mereka nyantai ya nyantai, mau di kafe, mau sambil ngopi-ngopi, mau apa. Tetapi itu tepat gitu. Begitu bekerja ya bekerja, begitu nyantai ya nyantai gitu. Nah, hal lain adalah mereka itu pekerjaannya smart ya. Pengertian smart itu ya kalau kita punya 2 gadget, mereka malah punyanya 1 gitu. Tetapi mereka manfaatkan itu email, WA, bahkan WA dihubungkan dengan email atau apapun yang melibatkan produktivitas di dalam toolsnya itu, maka gadgetnya dia ya 1 itu multi gitu. Kalau kita kan gadgetnya banyak, ada 2, ada 3, tapi dipakainya kan WA doang. Bahkan itu culture yang kadang-kadang berbeda dengan kita. Nah berikutnya mereka itu berani untuk argumentasi. Jadi pada saat ada sesuatu yang mereka tidak rasionalnya bicara mengenai opini yang berbeda, mereka sampaikan. Salah benar, tidak masalah. Nah, pengalaman saya di Pegas Internasional, ini sebenarnya juga mayoritas anak-anak Indonesia. Tetapi mereka memang saya didik untuk berculture internasional. Maka saya bilang ke mereka,
argue saya kalau ada perbedaan pendapat. Karena apa? Yang memahami profesional, konteksnya itu di mereka. Yang bekerja pegang mesin, yang bekerja pegang alat, bekerja pegang buku laporan finansial. Silakan argue saya, jangan takut saya CEO. Gitu. Nah, dengan argue itu, pernah kita berargue sampai debat, akhirnya saya sama itu saya skors gitu. Karena lama-lama ya saya jantungan juga. Pengertian jantungan artinya emosi saya kepancing kan, karena kadang-kadang orang Indonesia kan kita sudah di debat terus, akhirnya saya stop aja. Udah ya, stop dulu, terusin besok pagi, kita cooling down. Oke, bubar. Nah, besok pagi udah fresh kan? Gimana? Ulangi lagi. Iya Pak, maksud saya kemarin begini. Nah, saya juga merenung di rumah. Oh iya ya, apa ya kira-kira. Nah, itulah bentuk komunikasi yang cair. Tetapi kalau itu ada di culture umumnya kita, atasan bilang ini, ada yang bilang atasan nomor 1 selalu benar. 2, kalau atasan tidak benar, baca lagi ke nomor 1 gitu kan. Nah, itu culture kita yang justru itu unproductive gitu. Ya apa ya, maksud saya adalah open mindset dan kita bisa memberanikan diri untuk melakukan komunikasi. Itulah awal kalau Anda pengen bekerja di internasional. Enaknya apa? Enaknya fair, nggak ada apa ya, habis argumentasi itu kalau orang mungkin lihatnya wah berantem tuh antara bos sama anak buah. Tetapi karena itu sudah culture, selesai dari situ ya no hard feeling. Selesai aja gitu. Habis itu besok itu nggak ada lagi gua dendam, gua santet, itu nggak ada. Nah itu mungkin moderator gambarannya. Baik, terima kasih kepada Anda Nadi atas jawaban yang telah diberikan. Berhubung waktu memang sudah selesai, saya akhiri untuk sesi tanya jawab dari sesi pemateri yang kedua kita yaitu Dan Adi. Saya ucapkan terima kasih kepada Dan Adi atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Semoga kedepannya apa yang telah disampaikan jenengan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam jenjang karir kita selanjutnya. Sebelum mengakhiri sesi materi, izinkan saya untuk melakukan sesi dokumentasi dengan jenengan dan para peserta semuanya. Untuk para peserta diharapkan untuk menghidupkan kamera terlebih dahulu. Baik, saya hitung. 3, 2, 1. Sekali lagi, akan saya hitung kembali. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Ya, untuk yang terakhir gaya bebas mungkin dari peserta maupun dari pemateri. Ya. Baik. Oke. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih banyak kepada Dan Adi dan Wawang atas pemaparan materi yang selanjutnya. Ya, terima kasih moderator, para pembina Politeknik, kemudian para senior dan adik-adik semua. Terima kasih atas atensinya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan Wawang terutama, terima kasih atas kerjasama yang baik. Kemudian dan Pandi dan teman-teman KAM semua. Salam sejahtera, salam bersemangat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kedua pembicara kita yaitu Dan Wawang dan Dan Adi.
Demikian rangkaian pemaparan materi pada webinar kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada kedua pemateri yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa. Terima kasih kepada Dan Wawang dan Dan Adi. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang sudah mengikuti rangkaian materi dengan sangat antusias. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari pemaparan kedua materi kita. Untuk kesimpulan pemateri yang pertama, hidup adalah perjalanan yang ditaburi mimpi dan dijalani dengan keberanian. Mimpi kita diawali dengan keberanian, melakukan tindakan dari hal yang terkecil. Jangan pernah malu dengan apa yang kita lakukan, selama memang itu baik dan benar. Tetap berusaha, dan jangan pernah lelah belajar dari lingkungan kita. Hormati orang di sekitar, dan selalu memiliki mimpi untuk menjadi besar. Untuk pemateri yang kedua, lulus dari sebuah politeknik merupakan sebuah gerbang awal memasuki kehidupan karir selanjutnya, di mana kita dapat menerapkan berbagai ilmu yang kita punya, diantaranya hard skill dan soft skill. Lalu apa saja hard skill? Yaitu ilmu dasar, keterampilan, pengetahuan, dan kemahiran menggunakan teknologi, salah satunya disebutkan adalah komputer. Lalu juga dapat menerapkan soft skill yang sudah kita terima selama kita berkuliah, diantaranya karakter, komunikasi, etos kerja, dan timekeeping. Sekian kesimpulan dari saya. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari tutur kata maupun perbuatan. Saya Lujenius Nasariroh, pamit undur diri. Waktu dan layar kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Absen. Terima kasih kepada moderator yang sudah memandu jalannya acara dan juga pembicara kita Dan Wawang dan juga Dan Adi yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya saya akan membacakan 3 pemenang dari pertanyaan terbaik. Yang pertama, selamat kepada Saudara Satini Tias. Yang kedua, dengan Saudara Lydia Zulfina. Dan yang ketiga, kepada Saudara Aziz. Untuk pemenang yang sudah disebutkan bisa menghubungi kontak person di administrasi. Hadirin yang berbahagia, dengan ini berakhirlah sudah serangkaian acara webinar nasional Resimen Mahasiswa Mahadipa Batalion 950 Patigeni Politeknik Negeri Semarang tahun 2021 pada hari ini. Kami keluarga besar Resimen Mahasiswa Batalion 950 Patigeni Politeknik Negeri Semarang mengucapkan terima kasih atas kehadiran seluruh tamu undangan dan peserta webinar. Saya selaku pembawa acara dan segenap panitia mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga acara yang telah kita ikuti hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat bertemu lagi pada webinar selanjutnya. Untuk peserta dimohon bisa on cam untuk melakukan dokumentasi. Silakan untuk para peserta untuk bisa membuka kamera
untuk melakukan dokumentasi bersama. Untuk slide 1, tiga, dua, satu. Slide berikutnya. 3, 2, 1. Slide yang berikutnya. 3, 2, 1. Terima kasih untuk para peserta dan juga tamu undangan yang sudah menghadiri acara webinar nasional pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan Wawan. Terima kasih dan Adi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Komandan Toto, terima kasih Komandan Beta, terima kasih Komandan Beta. Semuanya. Para speaker. Recording stop. Kami terima kasih. Semua. Sehat Terima kasih selalu. dan terima kasih.